Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan melanjutkan terkait materi dari mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Sebelumnya, izinkan Bu Rina untuk share kembali rancangan pembelajaran semester kita, khususnya untuk mata kuliah di falsafah dan teori keperawatan. Baik, sebelumnya Bu Rina sudah membuatkan video terkait topik mengenai konsep holistic care dalam keperawatan. Dan pertemuan kali ini Bu Rina juga akan membahas langsung dua materi tentang konsep berubah dan juga konsep sistem dan pendekatan sistem. Jadi video hari ini merupakan video materi terakhir dari mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Izin Bruna untuk stop share. Nah, setelah materi ini diberikan, teman-teman akan ada tugas individu sebagai pelengkap dari akumulasi komponen penilaian, khususnya untuk mata kuliah falsafah. Untuk tugas nanti Bu Rina sudah memberikan draftnya, nanti teman-teman tinggal mengikuti prosedur yang harus dituliskan dalam tugas individu tersebut. Izinkan Bu Rina untuk share screen materi terkait konsep berubah. Sebelum kita masuk ke topik, kita harus mengetahui dulu tentang tujuan dari pembelajaran di materi konsep berubah. Teman-teman akan mengetahui apa pengertian dari berubah dan jenis perubahannya, klasifikasi perubahan, tipe perubahan, teori-teori terkait proses berubah. Lalu nanti juga kita akan membahas tentang pengertian perilaku, bentuk perubahan perilaku, lalu proses terjadinya perilaku, dan juga sampai nanti aplikasi teori perubahan dalam keperawatan. Ya, baik. Berubah adalah bagian dari kehidupan setiap orang. Berubah juga merupakan cara seseorang atau individu untuk tumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Nah, pastinya teman-teman saat ini juga mungkin sudah menyadari bahwa teman-teman sudah mengalami perubahan dari sebelumnya di semester 2 hingga kemarin di semester 7 dan saat ini di semester 8 ya teman-teman mungkin sudah mengidentifikasi bahwa teman-teman sudah mengalami beberapa fase dalam perubahan di kehidupan teman-teman. Berubah sendiri mengandung pengertian yaitu proses terjadinya peralihan atau perpindahan dari yang tadinya statusnya itu tetap atau statis menjadi bersifat dinamis ya. Nah, oleh karena itu perubahan ini ya pastinya nanti mengarah kepada apakah perubahan ini menuju ke positif atau perubahannya menjadi negatif atau bisa juga perubahan itu terencana, memang diniatkan, ya, atau tidak terencana. Nah, tinggal nanti proses perubahan ini pastilah nanti akan ada faktor-faktor yang membuat perubahan ini menjadi positif dan negatif, terencana atau tidak terencana. Perubahan pada individu, tadi ya Bruna jelaskan bahwa akan ada faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adanya tantangan dari nilai dan juga keyakinan pada individu. Contohnya dari pola dan cara berpikir, lalu juga cara berhubungan, dan nanti akan bisa hal ini mengakibatkan resistensi. Resistensi adalah suatu perubahan yang mengarah kepada negatif. Resistensi juga biasanya berupa ancaman terhadap individu, ya,
dari kondisi-kondisi yang memalukan gitu ya, atau hilangnya kekuasaan dari individu tersebut. Nah, contohnya adalah jika ada seorang pasien ya yang kecewa, marah, atau mungkin tidak sembuh ya dari penyakitnya. Pastinya beberapa perubahan negatif yang terjadi pada pasien, contohnya pasien tidak akan minum obat karena merasa tidak sembuh, ya, atau melakukan perilaku destruktif, yaitu perilaku yang mengancam, ya, dari perasaan yang tidak nyaman atau perasaan yang tidak aman. Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan belajar ya, yang kita harapkan pasti perubahan pada pasien kita mengarah kepada perubahan yang positif ya, dan juga sudah direncanakan. Klasifikasi dari perubahan dibagi menjadi tiga, yaitu perubahan spontan, perubahan perkembangan, dan perubahan terencana. Perubahan spontan berupa perubahan yang reaktif atau tidak direncanakan. Biasanya juga perubahan ini bisa tidak bisa diantisipasi, tidak dapat dihindari, gitu ya. Dan juga apa ya, tidak ada waktu untuk merencanakan strategi respon, katanya perubahan spontan ini. Nah, ini mungkin kejadian-kejadian yang luar biasa dalam kehidupan kita ya untuk perubahan yang spontan. Misalkan saat teman-teman datang ke kampus ya, lalu dengan menggunakan kendaraan bermotor, lalu ternyata bannya kempes gitu ya. Nah, itu mungkin termasuk ke dalam perubahan spontan. Perubahan spontan dalam asuhan keperawatan adalah contohnya terjadinya suatu penyakit pada pasien, ya, yang tadinya pasien dari kondisi sehat menjadi kondisi yang sakit. Nah, hal ini pastinya nanti akan kita lihat apakah pasien sudah apa ya, sudah menyiapkan ya. Pak, harusnya sih sudah menyiapkan. Tapi tadi ya perubahan yang spontan ini yang mungkin tidak direncanakan, atau bisa juga perubahan spontan ini misalnya terjadi kecelakaan tadi ya, dari pulang bekerja atau dari kecelakaan sehingga mengakibatkan adanya perubahan di spontan ini. Kedua, perubahan perkembangan terkait dengan fisik, perubahan pada fisik dan psikologis yang terjadi pada individu di sepanjang siklus kehidupannya. Contohnya misalkan ya, mulai dari seperti itu ya, mulai dari kehamilan sampai dengan nanti proses kelansiaan. Untuk perubahan terencana ini adalah perubahan yang memang disengaja atau memang perubahan yang dilakukan dengan adanya tujuan tertentu. Nah, biasanya perubahan terencana ini yang akan nanti apa ya, yang akan menentukan status quo-nya dari seseorang individu gitu. Ya, misalkan saja kalau di asuhan keperawatan, contohnya ya, kita mengharapkan pasien yang TB paru mematuhi pengobatan TB parunya selama 3 atau sampai dengan 6 bulan. Dan pasien TB paru tersebut berhenti untuk melakukan perilaku merokok. Selanjutnya, teori-teori perubahan, beberapa yang dikenal, mungkin teman-teman sudah beberapa tahu atau mungkin belum tahu. Ya, teori perubahan ini. Yang terkenal adalah perubahannya si Kurt Lewin ya, yang mulai didengarkan atau mulai dikenal di tahun 1951. Perubahan Lewin ini merupakan perubahan yang paling sering digunakan sebagai landasan perubahan perilaku pada pasien atau pada individu. Perubahan Lewin ini dibagi menjadi tiga: unfreezing, changing, dan juga refreezing. Untuk unfreezing, ini sifatnya berupa
Dibutuhkan adanya kesadaran dulu bahwa perubahan dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Contohnya tadi ya, contohnya pada pasien TB paru. Nah, perlu kita lakukan unfreezing di sini. Perawat melakukan proses unfreezing itu, contohnya adalah memberikan edukasi atau informasi kenapa pasien TB paru harus harus mematuhi pengobatan TB parunya sekitar 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, hal ini nanti akan timbul proses unfreezing. Lalu yang kedua, setelah unfreezing, pasien diharapkan mulai melakukan changing atau perubahan. Di sini yang kita harapkan informasi yang tadi disampaikan terkait pengobatan TB paru, pasien mulai mematuhinya, mulai belajar nama-nama obatnya, manfaatnya, dosisnya, dan juga nanti terkait dengan komplikasi atau dampak dari pengobatan TB paru seperti TB paru terhadap tubuhnya. Nah, di proses Cheng ini, individu atau pasien kita diharapkan mengadopsi ya atau sudah memiliki perilaku baru yang mengarah kepada yang positif pastinya. Nah, sehingga di proses changing ini atau moving ini, pasien wajib untuk kita monitoring dan evaluasi. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Nah, oleh karena itu beberapa penelitian yang sudah dilakukan untuk unfreezing sudah sering kita lakukan. Misalkan teman-teman melakukan kemarin ya penelitian tentang pengaruh informasi, pemberian informasi terhadap apa. Nah, changingnya yang perlu diperketat. Ya, pastinya ini perlu pendampingan, adanya keterlibatan keluarga atau keluarga terdekat ya terkait adopsi perilaku yang akan kita inginkan dari pasien tersebut. Nah, sehingga jika sudah ada pendampingan, sudah ada keterlibatan dari keluarga, diharapkan pasien akan berubah ke proses yang terakhir, yaitu refreezing. Artinya, pasien sudah mempunyai ya perilaku yang positif, di mana perilaku itu sudah stabil dan konsisten. Nah, itulah yang diharapkan dari perubahan perilaku dari pasien ya, dari pasien saat kita mau merubah perilaku yang negatif menjadi yang positif. Lalu satu lagi ada teori perubahan dari Prochaska dan di Clemente. Ini mulai dikenalkan dari tahun 1983, di mana tahapan perubahan Proska dan di Clemente ini itu terkait 6 perubahan yaitu pre-contemplation, contemplation, preparation, action, maintenance, dan juga relapse. Dan sepertinya benar salah tulis nih, relapse ya, jadi relapse dia. Nah, untuk tahapan pre-contemplation itu di mana pasien diharapkan mulai berpikir untuk perubahan. Sebenarnya proses untuk pre-contemplation ini belum sadar. Jadi pasien belum mempunyai kesadaran untuk terjadinya perubahan di pre-contemplation ini. Sedangkan masuk ke contemplation ini itu sama seperti unfreezing. Jadi pasien mendapatkan kesadaran atau mulai berpikir untuk berubah. Baik, nah pastinya di contemplation ini sama seperti unfreezing, di mana perawat mulai memberikan informasi-informasi, pendidikan-pendidikan kesehatan ya terkait perubahan-perubahan perilaku yang diharapkan oleh perubahan perilaku yang positif yang kita harapkan kepada pasien. Lalu setelah contemplation mulai terjadi preparation, yaitu mulai untuk bersiap-siap untuk mulai bertindak ya terkait perubahan yang akan kita lakukan. Nah, di preparation ini diharapkan perawat mempunyai
apa ya, mapping ya, mempunyai rancangan yang tersusun atau kita sebut itu seperti apa ya, program-program yang diinginkan ya, bukan program, tahapan yang diinginkan untuk terjadinya perubahan perilaku ya, terkait misalkan apa namanya, persiapan pada pasien, persiapan pada keluarga, persiapan perawat dan juga sumber daya atau sarana dan prasarana yang mungkin dibutuhkan untuk perubahan perilaku ini. Lalu action berarti kita mulai melakukan pemberian informasi atau tindakannya. Lalu untuk perbedaannya di teorinya Lewin dan Prochaska ini adalah di maintenance, di mana di maintenance ini Prochaska dan di Clemente ini mengharapkan perawat atau tenaga kesehatan melakukan pertahanan perubahan. Jadi pastinya ini tadi ya dibutuhkan monitoring lagi ya, monitoring ketat terkait dari perubahan perilaku yang akan di, eh, dilakukan. Nah, yang terakhir adalah relapse. Relapse mungkin eh, seperti artinya kambuhan. Jadi bisa jadi ya, di dikarenakan maintenance-nya kurang ya, sehingga pasien nggak berubah, justru kembali ke perilaku yang lama. Nah, ini yang apa namanya, yang harus kita siapkan ya, bahwa jangan sampai proses relapse ini terjadi pada pasien kita. Nah, beberapa informasi, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa untuk Prokaska dan di Clemente ini sangat cocok ya digunakan untuk tahapan konseling-konseling pada pasien-pasien pada pasien-pasien ya, khususnya misalnya pada pasien TB paru ya, pada pasien DM ya, atau pada pasien obesitas atau pada pasien yang apa namanya, pada pasien dengan hipertensi. Jadi biasanya cocok untuk Prokaska dan di Clemente ini untuk pasien-pasien yang akan konsul. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman semua. Mohon maaf. Baik. Teori yang selanjutnya adalah teori Afaf Malaise. Ya, Afaf Malaise ini uh, juga merupakan teori ya, tiga teori inilah ya. Ada beberapa teori yang terkenal terkait dengan teori perubahan. Nah, Malaise terkenal dengan perubahan konsep perubahannya yang disebut dengan transition theory. Transition teori ini membahas tentang hubungan teori perubahan dengan kesehatan, dengan peran, dengan perkembangan, dan juga tentang organisasi. Nah, Malaise ini terkait apa namanya, teori transisinya itu menjelaskan bahwa proses perubahan bisa terjadi dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya, dan perubahan ini akan mempengaruhi identitas, peran, hubungan, kemampuan, dan juga pola hidup dari seseorang atau pasien.
Nah, kaitan perubahan transition teori ini terkait kesehatan, kesehatan disangkutkan atau dikaitkan dengan sakit. Sedangkan untuk peran itu dikaitkan misalnya adalah saat si orang ini sakit ya, posisi pasien itu atau peran pasien itu sebagai apa? Contohnya misalkan seorang ibu, seorang ayah, anak mungkin gitu ya, atau juga mungkin seorang istri atau seorang suami gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi perubahan pada pasien. Yang ketiga terkait perkembangan. Perkembangan nanti dikaitkan dengan ya perkembangan dari si individunya, dari mulai bayi hingga lansianya. Terakhir adalah terkait organisasi. Organisasi ini itu dihubungkan dengan lingkungan, ya, atau bisa juga dengan kondisi masyarakat, atau bisa juga nanti kondisi di ruang rawat inapnya. Nah, oleh karena itu, Meleis mengharapkan ya perubahan pada individual ini perawat bisa mengidentifikasi, memfasilitasi, mendampingi sehingga tadi ya proses perubahan ini atau proses transisi tidak berubah mengarah kepada krisis. Selanjutnya, teori tentang perubahan yang diadaptasi oleh Roy. Ini teman-teman sudah tahu ya di pertemuan yang sebelumnya. Roy terkenal dengan model adaptasinya, ya di mana seseorang individu atau pasien kita itu akan mengarah kepada akan beradaptasi dengan adanya stimulus-stimulus yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu ya kita mengharapkan proses perubahan pada pasien kita nanti ya diharapkan mengarah kepada positif. Teori perubahan selanjutnya adalah teorinya Rogers. Rogers tentang unitary human being, di mana Rogers mengatakan pasien kita merupakan satu kesatuan yang sifatnya kompleks ya dan dan akan berubah gitu ya bersama dengan lingkungan tempat tinggalnya dari si individual itu atau dari si pasien itu. Nah, katanya dari Rogers juga bilang bahwa perubahan yang terjadi itu nggak statis atau linear lurus saja, tapi juga bisa sifatnya dinamis, terus-menerus, ya, dan tadi ya tidak terpisahkan dari lingkungannya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Hmm, teori Rogers ini sudah diaplikasikan ke dalam pengkajian yang kita lakukan kepada pasien. Ya, beberapa pengkajian kita juga lihat ya terkait masyarakatnya. Contohnya adalah dengan pembuatan apa namanya tuh skema ya pasien tinggal bersama keluarga inti atau tinggal di rumah sendiri gitu ya dan juga ada pengkajian-pengkajian mengarah kepada lingkungan dari si pasiennya. Roger terkenal apa namanya klasifikasi atau bagian-bagian dari teori Roger ini terkait dikaitkan dengan resonansi, helisi, dan integritas. Ya, ini sih ada ya di slide Brina yang sebelumnya, tapi Brina akan review ulang atau menginformasikan ulang terkait dengan resonansi. Contohnya adalah perubahan yang terjadi ya eh, dari posisi pola yang rendah ke tinggi. Maksudnya, contohnya misalkan apa namanya saat seseorang ingin berubah ya itu mulai dari apa namanya dibutuhkan hmm, mungkin dari semangat ya motivasi yang rendah ke yang tinggi gitu ya. Jadi mungkin dia ingin berubahnya dari yang tidak bersemangat jadi bersemangat seperti itulah. Untuk helisi atau helisitas itu perubahan dari resonansi tadi tidak dapat diprediksi.
ya, tidak dapat diprediksi. Bisa jadi tadi dari tahapan yang rendah atau motivasi yang rendah, bisa jadi tidak bisa terupgrade menjadi yang tinggi gitu. Nah, oleh karena itu diharapkan di tahap Helisi ini ya apa namanya perawat dapat mendampingi katanya ya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin pasien berasumsi ini dihubungkan dengan proses yang pasien sedang lakukan ya mengarah kepada negatif misalkan gitu ya. Nah, itu bisa di apa ya itu bisa diluruskan. Contoh misalkan pada pasien misalkan pada pasien hipertensi, pasien diinstruksikan untuk minum obat gitu ya setiap pagi atau setiap malam obat hipertensinya. Namun pada saat pengecekan tekanan darah didapatkan tekanan darah pasien belum turun. Nah, disinilah di proses seleksi inilah yang diharapkan ya pasien berasumsi wah kayaknya nggak sembuh nih minum obat darah tinggi gitu, obat hipertensi. Nah itu harus persepsi yang salah tersebut itu harus diluruskan oleh perawat sehingga tadi tidak berubah ya tadi perubahannya menjadi mengarah kepada ya perubahan ke positif gitu. Jadi pada saat di HLC ini tidak kita monitoring ya tidak kita luruskan persepsinya. Nah, di sini nanti berhenti untuk proses perubahan. Yang ketiga adalah integritas. Integritas ini artinya perubahan tadi juga di apa dipengaruhi oleh faktor interaksi individu dengan lingkungannya. Ya, jadi misalkan tadi ya pasien yang hipertensi tadi dengan adanya persepsi yang salah, terus bertemu dengan pasien yang hipertensi juga, ya di mana pasien hipertensinya juga mengalami persepsi yang salah juga. Dari sinilah pasien tersebut didukung persepsinya, persepsi yang salah tadi. Nah, jadi diharapkan ya tadi ya sebenarnya ada teori yang mengatakan bahwa satu informasi yang benar ya pada pasien itu akan diinformasikan ulang kembali oleh pasien tersebut sebanyak 10 orang. Nah, jadi oleh karena itu pemberian edukasi yang tepat ya dan dimonitoring dengan kuat gitu ya akan apa namanya akan meningkatkan perilaku tidak hanya pada individu tapi juga masyarakat di mana individu tadi ya yang kita mau inginkan perubahan juga terpengaruh oleh individu tersebut. Selanjutnya, teori perubahan perilaku. Nah, kita masuk ke perilaku dulu. Perubahannya kita tadi sudah tahu, sekarang kita ngomong soal perilaku. Nah, sebenarnya perilaku ini sering diambil oleh mahasiswa sebagai judul penelitian. Ya, teori yang terkenal tuh perilaku adalah teorinya si Green yang diadaptasi oleh Noto Atmojo, itu juga bisa ya. Nanti apa namanya ada beberapa teori-teori perubahan, teori-teori perilaku lagi yang teman-teman bisa ketahui, nggak cuma teorinya si Green gitu ya. Perilaku adalah hasil segala macam pengalaman, macam ya, dari kurang, dan interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Oleh karena itu, skema dari pengetahuan pertama didasari oleh pengetahuan, lalu pasien akan bersikap, lalu nanti akan melakukan suatu tindakan. Nah, itulah satu kesatuan yang disebut dengan perilaku. Perilaku disebut juga bisa berupa respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus yang dilakukan, baik dari dalam atau dari luar si individunya. Perilaku manusia bisa bersifat sederhana atau kompleks gitu ya. Dan ini guna ambil ya bahwa perilaku bisa dipengaruhi oleh predisposisi, pemungkin, dan juga pengaruh. Nah, predisposisi ini bisa ya merupakan hmm, preferensi dari pribadinya si individu ini, gitu ya. Jadi apa namanya bisa terkait pengetahuan, terkait sikap, keyakinan, nilai, persepsi. Sedangkan faktor pemungkin itu bisa menyangkut dari sumber daya,
ya biaya, jarak tempuhnya, transportasi, ya waktu itu juga masuk. Sedangkan untuk faktor penguat itu bisa berupa dari tenaga kesehatannya, bisa dari perawat, bidan, dokter, pasien, dan juga dari keluarga. Nah, teori perubahan perilaku dibagi menjadi dua prinsip, yaitu behaviorisme dan non-behaviorisme. Behaviorisme ini fokus terhadap penguatan dan penguasaan keterampilan. Sedangkan kalau non-behaviorisme terkait tentang pemahaman. Sebenarnya teori perubahan perilaku behaviorisme dan non-behaviorisme ini enggak dipisahkan. Jadi merupakan satu kesatuan. Namun pada beberapa ya pengaplikasiannya nanti dilihat. Contoh misalkan teman-teman mau tadi ya kita mau melihat apakah di satu wilayah yang banyak kejadian hipertensinya ya pasien disebabkan oleh adanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Nah, sehingga ya jika itu yang didapat, ya kita wajib menerapkan untuk perubahan perilaku non-behaviorisme dulu. Jadi bagaimana melakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pasien tentang hipertensi, tentang proses kejadiannya dan faktor-faktor penyebab serta gejala-gejalanya. Nah, barulah nanti kita masuk ke dalam perubahan perilaku yang mengarah kepada behaviorisme. Artinya bagaimana nanti si pasien hipertensi ini dan mungkin pasien yang belum hipertensi, ya yang belum hipertensi mencegah supaya kejadian hipertensi tidak terjadi pada dirinya. Yang sudah terkena hipertensi itu bisa mencegah apa namanya mencegah menjadi grade-nya lebih lebih besar, sedang sampai besar misalnya contohnya seperti itu. Atau bisa juga di apa namanya diberikan ya penguasaan keterampilan ya. Contohnya ya kita memberikan terapi-terapi komplementer yang berkaitan dengan hipertensi. Nah, ini adalah teori perilaku yang tadi Bunda informasikan. Yang terkenal tuh Green, ya. Nah, namun sebenarnya teori perilaku ini banyak teman-teman semua. Ya, yang terkenal kalau teman-teman baca, sebenarnya kalau kita tahu teorinya, kita akan mudah sekali mencari perilaku, teori perilakunya si tokoh ini seperti apa. Yang terkenal tuh Green. Ya, sebenarnya yang banyak yang dipakai juga Carr juga sering, Thorndike ini juga ya, Bandura, Skinner, Watson itu teman-teman juga tahu kok. Nah, ini bisa teman-teman pakai ya terkait nanti jika teman-teman mau mengambil penelitian ya walaupun sudah melakukan penelitian tapi tidak menutup kemungkinan nanti pada saat bekerja diinstruksikan untuk melakukan penelitian bisa nanti menjadi ini teori ini menjadi dipakai ya untuk teman-teman semua. Kita masuk ke teori perubahan perilaku. Perubahan perilaku perlu diketahui oleh tenaga kesehatan yaitu perawat ya untuk apa namanya untuk kita monitoring perubahan perilaku ini mengarah ke positif atau negatif gitu ya ataukah tadi menjadi apa ya menjadi kambuhan jadi ya dia malah tidak terjadi perubahan perilaku gitu seperti itu. Oke, perilaku manusia katanya nanti ya berpengaruh lah ya pada proses kesehatan, derajat kesehatannya, proses penyembuhan, dan juga hasil asuhan keperawatan. Nah, teori perubahan perilaku ini beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, teori stimulus organisme. Ini SOL terkenalnya. Teori stimulus organisme ini sering banget dipakai untuk penelitian ya, bagaimana nanti si peneliti melakukan aplikasi dari teori stimulus organisme ini. Teori stimulus organisme ini mengatakan bahwa perubahan perilaku itu ditentukan oleh adanya stimulus atau rangsangan ya terhadap individu seperti itu.
ya terhadap individu, apa namanya, di mana nanti rangsangan ini ya akan semakin kuat ya di saat adanya faktor-faktor pendorong. Yang dimaksud dengan faktor pendorong itu adalah si individunya ini, si pemberi informasi ini bisa berupa apa ya, merupakan tokoh dari masyarakat, seorang yang panutan gitu ya. Atau bisa juga masuk, si pendorong ini menggunakan sarana dan prasarana yang dengan high tech, dengan teknologi yang modern, contohnya seperti itu. Atau bisa juga ya, apa, saat melakukan apa namanya, rangsangan ini juga berupa adanya pemberian keuntungan atau penghargaan, reward contohnya seperti itu. Atau berupa punishment juga, hukuman dan sanksi. Nah, jadi perubahan perilaku tadi ya ditentukan karena adanya stimulus, dan stimulus ini akan semakin kuat ya, stimulus ini akan semakin, jadi informasi yang kita berikan akan semakin kuat jika adanya faktor-faktor pendorong tadi ya, pemberian reward ya gitu ya, misalkan pemberian souvenir, atau bisa juga yang memberikan informasi ini berupa tokoh-tokoh yang memang disegani di wilayah tersebut. Teori yang kedua tentang cognitive dissonance teori. Teori ini dikenalkan oleh Festinger tahun 1957, yang mengatakan bahwa individu saat akan melakukan perubahan perilaku ditentukan oleh dua, yaitu pengetahuan dari individu tersebut dan pendapat atau keyakinannya. Nah, kedua faktor ini, pengetahuan dan juga persepsi atau pendapatnya, keyakinannya, akan membuat ketidakseimbangan atau disonans, teman-teman semua. Ya, di mana nanti hal ini akan memicu rasa tidak nyaman, baik secara psikologis ya dan juga emosional. Contoh-contoh sebenarnya gini, kayak gini. eh, Perawat kan harus jadi role model yang bagus. Contoh, kita mau memberikan edukasi tentang merokok. Ternyata perawatnya juga merokok gitu. Gitu ya. Kita mau mengedukasi tentang makanan-makanan yang sehat atau tentang obesitas. Ternyata perawatnya obesitas. Nah, di sinilah yang dimaksud dengan dissonance-nya itu muncul. Ya, sehingga akan timbul adanya rasa apa ya, rasa bersalah, kegelisahan gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti pendekatannya kita ketahui bahwa perubahannya secara bertahap di teori kognitif dissonance ini ya. Nah, oleh karena itu butuh nanti apa ya, hmm, eh, penguatan di kognitif dissonance ini, penguatan alasan yang kuat kenapa perubahan apa namanya, perilaku ini ya harus dirubah ke arah yang positif. Teori TTM atau Trans Theoretical Model ya, ini punyanya Proska dan Di Clemente, teman-teman semua. Jadi teman-teman sudah tahu tadi ya perubahan perilakunya ya, nanti yang terakhir yaitu relapse. Nah, ini skema dari teori SOR, ini dari teorinya dissonance, dan ini teorinya punyanya apa ini? Nah, ini punya Di Clemente ya. Nah, teori yang keempat tentang teori of land behavior. Ini teorinya si Ajen ya, bahwa teori ini mengatakan semakin kuat niat dan persepsinya seorang individu itu mengkontrolnya, ya maka kemungkinan besar perubahan perilaku akan terjadi. Kalau HBM, Health Belief Model, itu punyanya teorinya si Rosenstock, teman-teman semua. Ini mengatakan bahwa hmm, perubahan perilaku itu dipengaruhi oleh persepsinya individu terkait penyakitnya dan juga manfaat dari perubahan perilaku ini, gitu.
Contohnya di HBM ini pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa ya kok saya bisa sakit, parah apa enggak gitu ya. Lalu apa sih manfaatnya kalau saya mengikuti pengobatan ini gitu ya. Lalu apa nanti yang harus apa ya harus apa tantangannya gitu ya. Kesulitannya itu kayak gimana gitu ya. Dan nanti menghasilkan adanya apa ya di sini sih bilangnya edukasi ya, edukasi dari perawat sehingga si pasiennya percaya diri gitu, katanya seperti itu. Ya, untuk teori selanjutnya sosial kognitif teori ini punyanya Bandura. Ya, walaupun Bandura terkenal dengan self efficacy teman-teman semua, namun ternyata self efficacy dari Bandura ini diawali dari teori perubahan perilaku di mana bahwa perubahan perilaku dipengaruhi antara interaksi individu pasien dengan dengan pasien yang lain, dengan individu yang lain, dengan lingkungannya dan perilaku dari si individunya itu sendiri. Teori ketujuh tentang diffusion of innovation theory. Ini teorinya si Rogers katanya gitu ya bahwa perubahan perilaku itu didapatkan dari apa ya? Dari perilaku yang ada di masyarakat di tempat si pasien itu tinggal gitu. Nah, sehingga ini juga apa namanya ya bisa kita mulai dari pemberian itu kalau itu terjadi berarti pemberian informasi di di masyarakat dari keluarga nanti ke masyarakat. Note teori punyanya Taylor dan juga Sunstein ya ini teori tentang bahwa gimana ya untuk yang Sunstein ini contohnya perubahan perilaku adanya dorongan halus katanya dalam dalam masyarakat tanpa harus dipaksa perubahan perilaku itu. Nah, contohnya apa ya? Nah, kalau contohnya menurut teori ini, kemarin Bu Lina lihat-lihat ya, contohnya gini, waktu COVID dulu, kita kan sering ya, apa namanya, memberikan makanan bagi apa warga yang kena COVID ini kan dilakukan karantina ya, nggak boleh keluar. Nah, otomatis mereka makannya dari mana, minumnya dari mana. Beberapa tetangga kan memberikan makanan dengan menaruh plastik makanan atau minuman di pintunya pasien. Nah, itu masuk ke teori sebenarnya. Ya, lalu yang terakhir teori perubahan perilaku yang terakhir three state model Lewin, punyanya Lewin pasti ya. Nah, ini juga terkenal nih teman-teman ya. Si Lewin ini yang tadi yang udah bilang unfreezing, lalu mulai ke mana tadi tuh changing dan juga refreezing. Nah, kemarin ya tadi Bunda sudah informasikan. Lalu bentuk perubahan perilaku menurut WHO, perubahan perilaku itu akan berubah menjadi perubahan alamiah, terencana, dan juga kesediaan untuk berubah. Perubahan untuk alamiah ya pasti terbentuk dengan alamiah. Sebenarnya waktu COVID dulu kita sudah terbentuk perubahan alamiah perilakunya, yaitu kita udah mulai mau memakai masker, ya tertib memakai masker, ya cuci tangan, kebiasaan yang baik gitu. Ya, tapi lagi-lagi ya ternyata karena tidak dimonitoring tadi ya dan informasi bahwa pandemi sudah selesai membuat perubahan tadi jadinya mengendor. Perubahan terencana yang direncanakan gitu ya, pastinya perubahan rencana yang kita inginkan. Apa sih harapan kita melakukan dari kebiasaan yang baik supaya kita terhindar dari penyakit gitu ya. Nah, untuk kesediaan perubahan ya ini didapatkan didukung sebenarnya didukung untuk adanya program-program dan sarana prasarana terkait perubahan perilaku yang akan diinginkan ya dari si masyarakat.
Nah, ini adalah strategi perubahan perilaku menggunakan kekuatan, kekuasaan dorongan dengan kebijakan pastinya ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, pemberian informasi yang getol-getolnya ya terkait dengan menggunakan teknologi yang bisa diadop oleh, yang bisa ya diaplikasikan atau bisa digunakan oleh masyarakat, lalu adanya diskusi partisipasi. Biasanya ini dilakukan di program-program puskesmas ya teman-teman, masih dengan edukasi-edukasi. Motivasi dalam perubahan perilaku, ya motivasi sendiri berasal dari kata mover yang artinya menggerakkan. Nah, kenapa perlu kita motivasi perubahan perilaku ini? Karena eh, adanya motivasi itu akan menjadi kekuatan bagi individu untuk berubah gitu ya. Nah, motivasi ini bisa didapatkan karena memang dibutuhkan gitu ya perubahan ini ya, atau menyadari bahwa eh, apa perilaku yang selama ini dilakukan oleh pasien itu salah sehingga mengakibatkan penyakit yang dideritanya saat ini. Lalu bisa juga eh, motivasi untuk memperbaiki kondisi ya sehingga grade penyakitnya tidak bertambah parah ya, atau untuk berubah supaya ya dia sembuh total. Motivasi sendiri dibagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik berarti dalam dirinya si pasien gitu ya. Boleh ya itu tadi ya. Jadi ingin sembuh gitu ya. Ingin ingin sembuh karena ingin lihat bahwa anaknya masih kecil-kecil, ingin lihat anaknya sampai besar kayak gitu. Ekstrinsik contohnya dorongan dari luar. Biasanya kalau dari luar ini bisa ya extrinsic ini melalui reward teman-teman semua, pujian itu juga masuk gitu ya. Atau bisa juga dari pihak keluarga yang motivasi si pasiennya. Nah, faktor yang memotivasi dalam perubahan ya pengetahuan dan kesadaran si pasien gitu ya. Dampaknya apa sih gitu ya dari perilaku yang sekarang ini diadop, yang dilakukan, nilai tujuan hidupnya apa yang ingin dicapai jika berubah gitu ya. Lalu perlu adanya dukungan sosial, keterlibatan keluarga sangat diperlukan. Saya jangan sampai kendur ya, karena kalau udah kendur ya dia akan balik lagi ke habit yang negatifnya. Pengalaman masa lalu juga menghambat perubahan ini. Lalu kondisi emosional. Nah, kita harus lihat dulu lagi-lagi adakah kecemasan, kepanikan dari si pasien. Ya, jika ada berarti kita turunkan dulu kecemasannya. Aplikasi perubahan dalam keperawatan yaitu berupa pembimbingan klien terhadap perubahan, ya, meningkatkan kepatuhan, mendukung adaptasi. Nah, mungkin ini perlu nanti ya pada tugas teman-teman semua aplikasi konsep perubahan ini ya terkait dari asuhan keperawatan yang diberikan baik di rumah sakit atau juga nanti di komunitas. Ya, baik. Itu adalah materi terkait tentang konsep perubahan. Bu Rina stop dulu ya, dan nanti kita akan masuk ke materi yang selanjutnya terkait tentang konsep apa ini konsep terkait dengan konsep sistem dan pendekatan pada sistem.